Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Mustafa rahmatullah adada ma fi imila salatan wa salaman daimaini dangkalah wala ali sabbih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan kembali di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Sebagaimana Allah mendekatkan kita kepada taman-taman surganya, mudah-mudahan semakin dekat kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga besar kita usri wa frame selalu berhamdulillah syafaatnya di dunia wa akhirah. Mudah-mudahan wal hadirin wal hadirat, khususnya guru-guru kita, para masyayikh kita, para asatidz kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat. Yang mana guru-guru kita tersebut yang selalu memberikan kita berkah baik untuk doa atau ilmu. Kita sebagai santri-santrinya hanya bisa mengharapkan pasrah bongkoan terhadap apa yang didoakan oleh guru kita, yang diberikan nasihat-nasihat oleh guru kita, sehingga kita tercatat mudah-mudahan sebagai muridnya yang selamat dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat surat Al-Isra yang 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu, moco tasbih. Moco tasbih itu gimana? Nah, ya. Lahu maring Gusti Allah. Berarti mengucap tasbih yang ditunjukkan untuk Gusti Allah. As-samawatu opo piro-piro langit sabu kang pitu. Berarti di sini kita mendapat pelajaran sing mau tasbih ora awak dhewe wae. Tapi langit lan pitu juga maca tasbih. Wal ardu lan bumi, la bumi juga maca tasbih. Berarti Lombok moco tasbih. Saya bumi loh. Lemah moco tasbih. Watu moco tasbih. Semuanya moco tasbih. Semua yang ada di lapis langit 7 bumi semuanya moco tasbih. Waman lan wong fihinna kang ing dalem langit lan bumi mau. Berarti ora ana perkecualian sekabehane penduduk langit lan penduduk bumi semuanya memoca tasbih. Jabatan. Berarti kalau kita bilang batu itu benda mati, ya corone awak dewe, tapi di sisi Allah enggak. Kenapa? Karena baca tasbih buat kita benda mati, tapi apa? Enggak, buat sisi Allah. Dia bukan benda mati, bisa baca tasbih kok. Paham ya? Iya. Ya. Seperti itu. Wa in ya. Nah, wa in min syai'in lan ora utawi suwiji-wiji illa yusabbihu bihamdihi angin iku bertasbih lan muji Gusti Allah walakin tetapine la tafqahuna ora faham awak dhewe tasbihahum yaitu apa tasbine penduduk langit lan bumi. Wa innahu kana haliman ghafura, sejati zat Gusti Allah itu adalah zat yang aris, ghafur dan maha pengampun. Nah, dari ayat ini kita dapat pelajaran. Yaitu apa? Jangan sekali-kali kita ini sombong dengan sesuatu yang kalau kita ngatakan iki benda mati. Ya, iki benda mati dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang dengan tidak mohon maaf loh ya, menghina benda mati tersebut, di PPC dan sebagainya ya. Ini di sisi Allah ini dia bertasbih ya. Bahkan ada satu orang alim ulama yaitu punya muridnya istimewa semua. Yaitu coba kamu dia ini suruh panen hasil pertaniannya, tidak bisa saya, Syekh. Kenapa? Setiap saya mau panen hasil panenan, saya nggak sanggup. Kenapa? Begitu saya panen, saya mendengar suara tasbihnya pohon tersebut. Nggak sanggup. Ini orang-orang khusus, ya. Walhasil dari ayat ini kita bisa mendapat pelajaran
ternyata semua yang ada di lapis langit dan bumi ini semuanya apa? Ya, tasbih ini maksudnya harfnya ini tasbih. Tapi apa? Kalau tasbih itu menandakan mati bukan kira-kira? Mati bukan? Bukan. Nah, kalau nggak mati berarti ngerti nggak kira-kira? Tahu nggak? Ya tahu apa yang terjadi tahu. Ya, ada yang berarti tahu. Ya. Nah, bahkan kita monggo silakan ya. Dalam ayat yang kita sering baca, ku anfusakum wa alaikum nar wa quduhanus wal hijarah. Jagalah diri kamu dan anggota keluargamu dari sisa api neraka, karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Nah, kalau kita bilang manusia ya usah dapat ngerasa sakit, kok batu juga di depan apa? Batu ini tahu. Bahkan waktu itu diriwayatkan putrinya Kanjeng Nabi Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu ya pernah ngeluh kepada Kanjeng Nabi kalau dia ini kepengin apa? Enggak apa-apa, langsung aja. Enggak langsung. Angkot dan jam itu memiliki tinggi tali nasi kosong monggo. Jika kosong nasi kosong mau. On. Besok kalau ngaji bicara di sini aja. Nanti kalau yang datang sini yang duduk tinggal nggak usah kepotong pengajian langsung di belakang. Gitu ya. Jadi langsung itu. Nah, saya ulangi ya. Bahan bakarin neraka menungso lan watu. Apakah watu ini takut nggak sih jadi bahan bakar neraka? Takut. Kenapa? Dalam riwayat disebutkan Fatimah Zahra waktu ngeluh kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah tolong aku berikan rewang sehingga bisa ngewangi kerjaanku, guluk gandu, melayani suami, anak turunnya, putunya Kanjeng Nabi dan sebagainya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Saiki ada rewang yang lebih bagus, yaitu apa? Sebelum tidur baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, alhamdulillah 33 tambah Allah akbar kabira, walhamdulillah subhanallah semua 100. Itu akan lebih baik besok daripada pembantu apa yang kamu punya. Lalu kamu pegang batu tersebut, batu penggiling gandum itu, kamu baca basmalah. Yaitu apa? Setelah dibaca basmalah ternyata batu tersebut giling dewi jalan. Jadi ngewangi pekerjaannya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan batu ini besok tidak termasuk yang termasuk ayat tadi jadi bahan neraka. Berarti apa? Karena batu ini apa? Pernah mengeluh. Aku ini takut masuk neraka. Batu itu tahu. Sehingga setelah ngewangi pekerjaannya Fatimah Zahra, sehingga batu itu sebelum mengatakan apa? Kanjeng Nabi mengatakan apa? Ini batu ini nggak termasuk daripada yang jadi bahan neraka. Ini intinya apa? Seperti ayat yang baru tadi saya baca. Jangan sekali-kali menganggap ini benda mati. Berarti apa? Ini bukan kata saya baca Quran tadi. Ya, semuanya hidup dan semuanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semuanya sudah yang ada di langit dan bumi. Paham sampai sini ya? Ini yang pertama. Coba kita lihat, ini saya bawa kitab Ghoyatul Muna, kitab syarah fikih ya. Ini tentang babnya tentang waktu-waktu sholat, syarahnya ya. Di sini disebutkan waman nama ba'datul fajri, sopo wonge yang tidur setelah terbitnya matahari waktu subuh, ya. Wa qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya srengenge. Berarti habis subuh tidur meneh. Enak ora kira-kira? Gaspol. Disebutkan ya,
Siapa wae orang sing tidur setelah terbit fajar, sebelum terbitnya matahari, wa in kana sholat subuh, walaupun dia sholat subuh. Jadi begitu adzan sholat subuh baru turun meneh. Nah, dilarang. Siapa aja orang yang melakukan seperti itu, ya. Li anna ardo, sesungguhnya bumi, ya, ta'ajju min fa'ili zalik, itu wadul ngeluh kepada Gusti Allah, kok ada hambaku yang tidur lagi, ngadu, keberatan. Bumi ini melihat ada orang yang tidur setelah subuh, keberatan, madul, nggak seneng. Berarti bumi ini bernabati apa bukan? Lapor, ya Allah saya nggak senang dengan hambamu yang ini, kenapa habis subuh kok tidur? Berarti bumi ini mati enggak kira-kira? Ya, kalau paribasannya awak dewe, misalnya jenengan punya suami, baru sebut turu wae, dewe nesu enggak kira-kira? Mas, kok turu wae koyok kep. Ya, seperti itu dah. Ya itu seperti ya, tumut itu lagi. Dewe nesu. Lah dewe kan bisa krungu bahasa menungso, tapi bumi ini urip. Sehingga dia mengeluh kepada Allah. Kalau apa? Kalau ada hambanya Allah habis subuh, walaupun dia sholat subuh tidur ngeluh. Ya, paham sampai sini ya? Ya, lalu kita melihat lagi. Ya, Allah. Berarti apa? Kita semua sepakat kalau seandainya makhluk Allah ini semuanya hidup. Ya, batu saja takut seperti itu ya. Nah, lalu coba kita melihat kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma, pada hari, tashhadu alaihim, bersaksi, saksi. Kalau ada orang ketangkap kan polisi naudzubillah mendalik, saksi mana? Oh aku ndelok waktu dene bongkar pintu, aku ndelok dene waktu jual hasil colongan, ini kan saksi tanya enggak? Yauma tashhadu alaihim, pada hari bersaksi, alsinatuhum, lidah mereka, wa aidihim, tangan mereka, wa arjuluhum, kaki mereka, bima kanu ya'malun, kelawan barang kanu kang ono opoma ya'malun, dari apa-apa saja yang mereka kerjakan. Maksudnya besok hari kiamat mulut kita dikunci sudah, nggak bisa ngomong. Lalu kaki kita semuanya bersaksi, ya Allah benar kaki saya ini dibawa ajak tempat maksiat. Benar ya Allah tangan saya diajak untuk nyolong, ngomong semuanya. Ya, jadi jangan anggap kita ini tidak menganggap siapa-siapa. Yang bisa ngerti kita enggak semuanya tahu. Akan disebutkan, disambung lagi ya. Al-yauma, hari ini, naktimu, ditutup oleh Gusti Allah ala afwahim, mulut-mulut mereka ditutup. Wa tukallimuna aidihim, dan mereka semua berkata kepada aku, yaitu aidihim, ya, tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi arjulhum, kaki mereka, bima kanu yaksibun, dari apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi apa? Sekali lagi dalil-dalil ini saya sampaikan apa? Yaitu jangan sekali-kali merasa apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu yang ngerti awak dewi, paham enggak? Semuanya nyekseni, semuanya hidup. Nah sekarang kita membahas batu. Kenapa? Di kitab Sahih Muslim ada satu riwayat An Jabir Ibnu Samurah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kanjeng Nabi pernah bersabda, riwayatkan Ibnu Jabir, ini la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, ini la a'rifuhu al-an. Kanjeng Nabi setelah hijrah ke Madinah cerita sama sahabatnya, ya sahabatku, aku benar-benar tahu, yaitu di kota Mekah, kalau aku lewat jalan tertentu ada batu, kalau aku lewat selalu uluk salam sama aku, assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap lewat situ batu itu ucap salam. Sekarang kalau saya sudah bawakan dalil-dalil ini, kita bingung nggak kira-kira? Batu hidup apa mati? Buktinya ngucap salam. Tapi memang yang bisa mendengarkan adalah ini mukjizatnya Kanjeng Nabi. Tapi prinsipnya apa? Urip. Tahu dan bisa bersaksi semuanya. Paham ya? Paham ya? Sehingga ucapannya Assalamualaikum ya Rasulullah, dan peristiwa ini terjadi sebelum Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi. Jadi sudah ada tanda-tanda kenabian, batu saksi. Ya, batu sudah bersaksi. Apa sih ucapan salam tersebut? Apa sih? Salam, misalnya saya ke pasar Jowinangun, ada panjenengan, Bu, titip salam sama Mbak Wairi. Salam itu apa toh? Nah, itu dungo. Supaya orang tersebut selamat. Panjang je? Berarti kan itu dungo. Jadi kalau kita ditipi salam balik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga salam dan rahmat berkah atas Allah untuk kamu semua. Salam itu adalah dungo. Assalamualaikum. Semoga keselamatan yang atas sirah kabeh. Ya, Ra? Nah, di sini batu ini saking senangnya Kanjeng Nabi doakan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berarti batu saja doakan Kanjeng Nabi. Nah, peristiwa tersebut ternyata diceritakan kepada sahabatnya di kota Madinah. Di kota Madinah. Coba lihat. Ini hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Ini la'arifuhu al-an. Aku benar-benar ingat peristiwa tersebut. Aku benar-benar ingat peristiwa tersebut. Maksudnya Kanjeng Nabi mengatakan mana? Aku tahu, ngerti, hafal. Batu tersebut doakan kepada aku, kirim salam. Berarti apa hikmahnya? Salah satunya apa? Kanjeng Nabi tersebut tidak mungkin melupakan kalau ada sesuatu yang berbuat baik kepada Kanjeng Nabi. Diingat walaupun batu, sampai dibanggakan, diceritakan kepada para sahabat. Aku ngerti, aku ini ada batu yang berbuat baik kepadaku dengan mendoakan aku dengan ucapan salam. Sekarang bagaimana kalau seandainya batu saja Kanjeng Nabi iling? Bagaimana kalau yang mengucapkan salam itu orang muslim, mukmin yang cinta kepada Kanjeng Nabi dengan selalu mengucapkan salam? Pasti diingat gak sama Kanjeng Nabi? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholawat Nabi Muhammad. Berarti apa? Berarti jangan nganggep remeh haluyam. Jangan nganggep remeh asrokolah. Itu kita, bukti kita mendoakan Kanjeng Nabi dan yakin loh pasti diingat. Pasti Kanjeng Nabi tahu. Dimanapun kita kirim salam, besok Kanjeng Nabi ngeliat itu umatku yang kirim salam kepada aku di Payaman, di sini. Maka dari itu asrokol sing semangat itu menjadi saksi. Berarti berbahagia orang-orang yang selalu banyak mahalul qiyam maus asrokol. Dan ini bukan perkara yang remeh-temeh. Ini bakal diingat oleh Kanjeng Nabi. Di mana kita butuh diingat oleh Kanjeng Nabi, kita butuh pertolongan Kanjeng Nabi. Maka itu saksinya, itu salah satu salam. Batu wae dibanggakan. Apalagi kita. Paham? Ada satu kisah di mana ada satu pemuda, ya mohon maaf, pas-pasan. Kalau kerja katakanlah kalau uang Indonesia ya, kalau uang Indonesia bayarannya sedino, jadi kuling ini apa? Pangkut pasar itu loh. Ya, gajian mungkin dapatnya cuma 50.000 lah. Buat makan sentek lah saudara ya. Tapi walaupun gajiannya pas-pasan, setiap hari dari 50.000 tersebut yang dipakai cuma 40.000 buat kebutuhan hidup. 10.000-nya apa? Ditabung.
Ditabung untuk apa? Untuk ditunggu setiap hari nabung 10.000. Ditabung untuk apa? Untuk dibuka celengannya tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk apa? Untuk menjamu makan orang-orang yang hadir di Maulid. Setiap hari 10.000. Padahal udah kekurangan. Nah, dan ini berlangsung tahun terus-menerusan. Tahun demi tahun selalu seperti itu. Tiap hari 10.000. Kalau ditanya buat apa? Besok tak pecah celenganku, 12 Rabiul Awal tak buat tasakuran makan orang-orang yang baca Maulid. Nabi Muhammad. Ulama di daerahnya ngimpi. Dalam mimpi ulama tersebut mengatakan, ya fulan, apa yang terjadi di alam kuburmu? Lalu dia mengatakan, alam kubur itu ini tidak mengerikan sama sekali, bahkan lebih enak dari hidup di dunia. Kenapa? Ceritakan kepadaku. Ya, karena Fadol Bagi. Karena waktu aku meninggal dunia, orang-orang sudah semua meninggalkan aku. Tiba-tiba di depan makamku terbuka pintu yang panjang sekali tidak berujung, dan situ ada cahaya. Dan aku ingat waktu aku ngaji, oh ini ada makhluk Allah Munkar dan Nakir datang. Tapi setelah aku perhatikan, ternyata yang datang kok bukan dua, cuma satu. Padahal di hadis-hadis aku ngaji dimanapun yang datangi mesti dua, mungkin tapi satu. Begitu makin dekat, makin aku tidak mengenal siapa dia. Dan aku tanya, ya fulan, engkau siapa? Bukankah mestinya engkau dua, kau satu? Lalu orang itu menjawab, aku adalah orang yang engkau setiap hari nyelengi 10.000 untuk menyambut kedatangan lahir. Aku adalah orang yang engkau lisannya engkau basahi dengan sholawat dan salam. Aku adalah orang yang kau rindukan. Aku adalah Rasulullah SAW. Aku datang ke sini untuk membalas kebaikanmu. Untuk apa? Menemani kamu untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Sehingga tidak mungkin orang tersebut salah dalam menjawab pertanyaan. Sehingga kuburnya dijadikan oleh Allah taman-taman surganya Allah Subhanahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga kalau ada perayaan Maulid, ya Allah, walaupun 10.000, 20.000, kita beli makanan, kita yang ngatur tempatnya ini semuanya, itu tidak ada yang sia-sia. Wallahi tidak ada yang sia-sia. Yang ngatur ini, karena urusannya semua membuat kebaikan kepada Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang remeh. Di hadapan Kanjeng Nabi itu, apapun diperhatikan oleh Kanjeng Nabi, apapun mesti mendapatkan balasan besar di sisi Rasulullah SAW. Karena beliau itu tidak mungkin melupakan walaupun sebesar zarah kebaikan kita yang dibuat oleh kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Lalu sebaliknya, sebaliknya bagaimana? Ya Allah, sebaliknya bagaimana? Ya, coba kita lihat riwayat hadis. Ana rojulan akala inda Rasulullah SAW bisimalihi. Faqala, ada seorang laki-laki yang makan dekatnya Kanjeng Nabi pakai tangan kiri. Ya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, "Kul biyaminika." Kalau makan dipakai tangan kanan dong. Ya. Qala, maka orang tersebut berkata, "La astateo." Aku tidak bisa. Dia menjawabnya, aku tidak bisa. Lalu qala, Kanjeng Nabi mengatakan, "Lastata'ta." Kanjeng Nabi mengatakan apa? Semoga engkau memang tidak bisa. Kanjeng Nabi, semoga engkau memang tidak bisa. Ma mana'ahu illa kibru. Kamu ini nggak bisa makan pakai tangan kanan, bukan nggak bisa, tapi kamu sombong. Sombong kenapa? Karena mau melawan Kanjeng Nabi. Illa kibru, yaitu kecuali kamu sombong. Wa ma rafaha ila fihi rahul Muslim. Hadis sahih. Maka sejak kejadian tersebut, maka sejak itu ditinggal oleh Kanjeng Nabi, dia sampai meninggalnya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Mau pakai tangan kanan ngangkat jatuh, lalu pakai tangan kiri bisa. Berarti apa? Allah murka sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan kesunahan tersebut.
Coba lihat, kalau orang yang berbuat kebaikan Kanjeng Nabi pasti diingat, pasti dibalas oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau yang nantang Kanjeng Nabi, hati-hati. Dan ini ada kisah. Kisah ini yang diceritakan oleh Sayyid Alwi Maliki. Beliau adalah gurunya Mbak almarhum Mbak Kiai Thaifur Mawardi. Beliau gurunya ada di Mekah. Ini seorang wali Allah dari Al-Hasani. Beliau tersebut dimakamkan di Mekah. Ya, jasadnya utuh. Setelah 8 tahun dibongkar utuh, makanya nggak disingkir. Masya Allah, ya, deket Siti Khadijah makam. Jadi ini Siti Khadijah, beliau cuma turun sebelah kiri saja. Ya, beliau bercerita, yaitu beliau ini lagi safari dakwah di negara Afrika. Nah, begitu safari dakwah, beliau melihat waktu pembacaan Maulid, ada satu orang yang datang Maulid. Dari mulai pertama sampai doa berdiri terus. Belum halal qiyam berdiri. Dari mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, dia sudah berdiri sampai doa terakhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi berdiri terus baru duduk. Loh. Lalu Sayyid Maliki bingung. Iki orang ini siapa ini? Kok baca Maulid dari awal sampai akhir berdiri? Lalu setelah acara selesai dipanggil, sini. Kenapa kamu kok baca Maulid berdiri terus? Lalu dia cerita, ya Sayyid, saya adalah paling cinta baca Maulid. Senang sekali baca Maulid. Kalau mahal qiyam, waduh, saya ini pasti nangis, nggak mungkin nggak senang, saya rindu makanya. Tapi suatu saat ada satu orang yang dikatanya Ustadz, dia ini itu bilang sama saya, kamu kalau mahlul qiyam nggak usah duduk, nggak usah berdiri. Loh, Kanjeng Nabi kan sudah sedo, nggak usah duduk aja, biasa-biasa saja. Karena pengaruh apa? Tiba-tiba kok saya percaya. Sehingga begitu datang Maulid lagi, mahlul qiyam saya duduk, mahlul qiyam saya duduk, orang berdiri saya duduk. Saya tak baca duduk biasa seperti biasa. Satu saat, satu kejadian, waktu saya datang Maulid, tiba-tiba pas mahlul qiyam saya duduk. Tetapi kok data saya bergetar, saya itu rindu sama Kanjeng Nabi. Di mana kita semua orang mengucapkan dia dalam duduk, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Saya itu nangis, saya rindu sama Kanjeng Nabi. Tapi begitu saya melek mata saya kaget. Ternyata di depan saya ada Rasul SAW hadir. Rasulullah SAW hadir. Saya kaget, saya mau berdiri, mau saya cium, mau saya peluk, tapi saya tidak mampu berdiri. Saya nggak kuat, saya paksakan berdiri, nggak kuat, saya cuma bisa duduk saja. Sehingga saya nangis, kok saya tidak sopan, tidak adab. Oh, Kanjeng Nabi hadir, kok saya tidak berdiri. Setelah selesai acara tersebut, saya memang nggak bisa berdiri kembali. Saya tetap duduk. Sehingga saya digotong oleh orang-orang ke rumah saya, dan dokter mengatakan saya lumpuh. Sebulan, 2 bulan saya tidak bisa apa-apa sudah. Sehingga suatu saat saya ini diberikan nikmat oleh Allah, yaitu satu ilham. Saya ini apa? Saya nazar, ya Allah, saya kalau engkau sembuhkan kembali, saya nazar. Nazarnya apa? Kalau saya sembuh, saya akan datang Maulid dari awal sampai akhir saya berdiri. Besoknya saya sembuh. Begitu saya sembuh, saya tunaikan nazar saya. Maka dari itu setiap datang Maulid, dari awal sampai akhir saya tidak pernah duduk. Kenapa? Takdiman wa ikroman li Sayyidina Rasulullah Muhammad bin sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Itulah orang-orang yang berbahagia. Nah, coba kita melihat peringatan Maulid tersebut. Ya Allah ya Karim. Ya. Di surat Yunus yang 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Katakanlah, kelawan karunia-Nya Allah, kelawan rahmati Allah, fa bizalika,
Mongko kelawan keduanya tersebut, karunia dan rahmatnya Allah, falyafrahu, moko bungao sira kabeh. Coba lihat. Di sini kalau pakai cara bahasa Indonesianya, Gusti Allah memberikan kita karunia, rahmat. Karunia ini anugerah. Apa sih arti karunia anugerah, apa sih? Apa kira-kira? Apa itu? Karunia itu apa? Rahmat itu apa? Ngenten sing paribasane gampangnya ya. Bisa ada suami istri nikah. Tentu kepingin dapat turunan cepat. Nggak tahu sebabnya kenapa, setahun belum datang, 2 tahun belum datang, 3 tahun belum datang, sampai katakan 10 tahun. Sedih gak kira-kira? Tiba-tiba istrinya hamil. Ada tanda-tanda punya anak. Maka orang-orang mengatakan, wah Allah, ini karunia Allah ageng. Sudah berobat kemana-mana, ngentek uang pirang-pirang, masih belum bisa hamil. Tiba-tiba hamil. Berarti ini karunia Allah. Berarti karunia itu apa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tapi sifatnya kenikmatannya besar. Paham maksudnya ya? Nah, ini maka kita memakai kalimat karunia, anugerah. Nggak mungkin kalau kita mendapatkan sesuatu yang, mohon maaf ya, yang kita anggap biasa-biasa saja kita ngomong karunia. Nggak mungkin. Contoh, misalnya jenengan lagi malam tengok-tengok barisa, tiba-tiba tetangga jenengan ngirimi gorengan. Begitu ngirim jenengan bilang, wah ini karunia yang agung. Mana nggak kira-kira? Nggak mungkin. Paham maksudnya? Jadi karunia tersebut apa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tapi sifatnya karunianya agung. Paham ya? Nah, coba kita ulangi ayatnya ya. Nah, katakan, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabizalika, yaitu karena keduanya itu, falyafrahu, kita suruh senang. Ya, kita suruh senang. Ya, yaitu karunia dan rahmatnya Allah, khairum, itu WAP. Mimma saking barang yasmauna, dari apa-apa saja yang kita kumpulkan. Maksudnya, kalau kita mengerti karunianya Allah yang begitu besar, rahmat Allah besar yang diberikan kepada kita, dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan, aduh kalah. Maksudnya apa? Seandainya awak dewi sugini sundul langit, punya semuanya, seluruh dunia punya kita, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan pemberian Allah yang agung tersebut, yaitu karunianya Allah dan rahmatnya Allah. Nah sekarang apa sih pemberian Allah yang sangat besar tersebut? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dia. Ternyata pemberian Allah yang ageng tersebut apa? Dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan lahirnya Kanjeng Nabi, kita diperintah untuk apa? Karena ini karunia yang agung besar. Kita disuruh falyafrahu. Gembiralah kamu, senanglah kamu. Lah, jadi senang dengan datangnya kelahiran Kanjeng Nabi, itu ibadah. Nah, bagaimana cara senangnya? Macam-macam. Salah satunya yang kita contoh, salah satunya loh ya. Macam-macam kita senang. Salah satunya apa sih? Contoh sahabat Ansor. Siapa sih sahabat itu? Sahabat Nabi yang tinggalnya di Madinah. Yang di Mekah apa? Muhajirin. Ya. Nah, waktu Kanjeng Nabi terpaksa meninggalkan kota yang dicintainya, kota kelahirannya, ya, dan makam istrinya ada di sana juga, terpaksa sudah meninggalkan, ya, bersama sahabat Muhajirin. Lalu penduduk kota Madinah, sahabat sudah kerungu berita tersebut. Waduh, senangnya apa? Ditunggu. Pagi-pagi keluar batas Madinah, lihat dari jauh. Mana kok belum ada tanda-tanda? Kalau zaman sekarang kan WA toh, sudah sampai mana ini? Ini kan zaman sekarang. Yang dulu begitu nggak datang Kanjeng Nabi pulang ke kota Madinah sambil sedih. Aduh, kekasihku belum datang. Besok lagi balik lagi nggak datang. Aduh. Pada hari tertentu dilihat dari jauh, ternyata ada cahaya yang datang. Ini tahu, ini Nur Mustafa ini. Ini cahayanya Kanjeng Nabi. Saking senangnya sahabat kalau Kanjeng Nabi datang. Apa yang dilakukan sahabat ya? Apa yang dilakukan sahabat yang menyambut apa? Tala al-badaru alaina min saniyadil wada wajaban alaina
mada marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini tanda bunga ini. Berarti kalau kita bulan Maulid biasa-biasa saja, hati-hati. Hati-hati. Ini berarti apa? Mahabbahnya perlu ditanyakan. Sehingga ayo semarako. 1 Syawal Maulidan, terserah berjanji boleh, dibak boleh, simtu dufroh boleh. Saya ini seneng pol kalau dipanggil acara Maulidan, senang pakai derbangan dan sebagainya. Tapi setiap saya datang Maulid, senang tapi campur turut sedih. Lah sedihnya kenapa? Karena setiap saya datang tempat Maulid, yang datang itu cuma Mbak Paijo, Mbak Parjan, Mbak Tukiman. Ya Allah. Gimana-mana gitu Bapak. Anak dewe nih, anak dewe nih, utun di dewe nih. Astagfirullah. Loh, mau nggak anak kita diperhatikan oleh Kanjeng Nabi? Maukah anak kita dapat satunya? Diajak, dikasih ngerti. Iki lo perintah Allah, fayafrohu, senanglah kamu bunga. Nah, kenapa anak kita tidak diajak maulidan? Kenapa aja kita tidak diajak salawatan, salam kepada Kanjeng Nabi? Kita seperti nggak peduli ben aku wae. Ileng, anak kita ini dari daging kita ini. Kita juga pengen mau diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Kita juga mau dapat syafaat Kanjeng Nabi. Kita mau diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Wah, anaknya dewe kok. Loh, kita kok sekarang nggak peduli. Ibu berangkat salawatan sih. Wah, anak didiemin di rumah. Ayo, mulai sekarang. Salawatan, dibaan, berjanjian. Aja. Larang semuanya. Besok ulangan. BGBS. Rasa. Salawatan sih. Nah, itu jauh lebih penting. Aja. Lah, kita ini sayangnya Pak, ya itu kurang. Nggak pedulikan anak kita. Maka dari itu, ya kalau misalnya anak-anaknya nggak mau campur sama orang tuanya, bikin sendiri grup remaja salawatan. Gerbangannya dipimpin sama ustadz yang muda yang sebagai pimpin sudah. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Berbahagialah kamu, fal yafrahu bunga usiro. Ayo, mau sampai kapan? Mumpung kita masih sehat, mumpung masih suara kita didengar sama anak kita, ayo perintah, paksa, datang. Nah, setelah maulidan ya terserah kamu. Yang penting datang dulu maulid. Nanti kalau sudah datang dan sebagainya kan ada berkah-berkahnya. Seperti itu, yang tadi nggak nurut jadi nurut. Ini berkah ini nggak bisa dibatasi. Paham sampai sini? Yeah. Ayo, jadikan momen maulid ini apa? Yaitu rubah, yaitu ajak seluruh keluarga kita ini untuk apa? Senang maulidan. Belum lagi keutamaan yang lain, banyak sekali. Senang maulidan. Intinya apa? Yaitu apa? Setiap kebaikan sedikit pun untuk Kanjeng Nabi pasti diingat sudah. Buatu diingat. Paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pengajian ini ditutup dengan asraqal ya. Nanti sebelum asraqalan kita tutup dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana min dzikri sakinah lana min alladhi afi wa majida. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa ma fi imla. Salatan wa salaman daimain wa dakal subhanallahu fi rasulina wa li walidaina wa liman hakun alaina wa fi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma farid sayyidina Muhammad. Allahumma hdi sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ausul sawaba min al-Qur'ani nadim wa mahallal masafna safana salina ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah rahmatan nazil wa barakatan samilah khususan sayyidina Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina muhajirin bisa syan wa kada Muhammadin la ibalik rahmat
Segaf, Summa Habib Umar Mutar Ali Bersekrat, Summa Abdullah bin Ahbar Aidur, Summa Habib Abdullah bin Abdullah Hatta Sofiratik, Summa Habib Umar bin Abdul Rahmat Al-Masyibar, Summa Syekh Abu Qari Ajalin Syekh Musalim, Summa Habib Ali Muhammad Hussein Absyik Wassalim wa Akhirah, Summa Lauru Habib Ali Ahmad Muhammad Ali bin Aziz Umar Habib Santi Soleh bin Zufri Abdul Rahman bin Hasan Zufri Habib Ali Qoli Gosam Summa Habib Husin Mutan Aidu Summa Habib Maulid Qadir Summa Habib Hasan bin Muhammad Haddad Summa Habib Ahmad bin Ali Haddad Summa Habib Bakar bin Segaf Habib Ali bin Ahmad bin Segaf Summa Habib Muhammad bin Salbi Muhammad Ahmudar Summa Habib Syarif Sultan Habib Hasan bin Umar Habsi Summa Habib Salih bin Musin Hamid Summa Aulia Tisa Habib Muhammad bin Zaidur Abdul Rahman Segaf Ustaz Segaf Sumaru bagi Kiai Bitana Jawang Madra bagi Mangli bagi Syarat bagi Dahab bagi Nur Muhammad Sulim Wafred Sumaru khususan bagi Haji Taif Mawardi Sulim Muhrim semua walidin walikum wa ahmadina matikum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afadhum Allahumma jurahum qabrahum rawdatum biyadmi jinal Allahumma samad la ilaha Muhammad Rasulullah Allahumma anzilhum rahmah wa maghfirah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam fati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qabul siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina yang dirahmati
Thank you.